Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dan kepada semua simpatisan juga alumni Madrasah Nahdlatul Nasyiin 4 Pakedungan yang kami hormati. Yang pertama kalinya kami izinkanlah menyampaikan selanjutnya puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kami telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga telah diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa bertetap muka, beradaptasi bersama hadirin dan hadirat yang berbahagia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur yang panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya, karena kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan tenang-tenang, maka dari itu mari kita laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas, dan laksanakan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan suci Ramadan ini apabila kita melaksanakan satu kebajikan, Allah akan membalas 10 kebaikan. Apabila kita membaca sholawat dalam satu kali, Allah akan membalas 10 rahmat kepada kita bersama. Dan juga apabila kita membacakan istighfar dalam satu kali, Allah akan membalas 10 kebaikan kepada kita bersama. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Apabila kita melaksanakan satu kebajikan, Allah akan membalas dan memberikan kebaikan 10 kebaikan. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta-minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan, pasti Allah akan perhatikan, dan pasti akan Allah dengarkan apa yang diucapkan melalui lisan kita bersama. Semuanya ibadah pada kesempatan di bulan suci ini, semuanya perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang soleh, kalimat-kalimat thayyibah yang akan dikeluarkan dari lisan kita, semuanya oleh Allah akan diterima. Dan apabila melaksanakan satu kebajikan, Allah akan balas 10 kebaikan, kecuali ada 4 golongan yang Allah tidak diperhatikan, Allah tidak mendengarkan, dan Allah tidak kabulkan terhadap orang-orang yang berdoa, meminta kepada Allah, dan juga mengamalkan amalan soleh, menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, kecuali ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang pemabuk, orang yang senang meminum khamr,
orang yang senang bermabuk-mabukan. Mabuk-mabukan ini sangat banyak macamnya. Bisa saja menginum homer, bisa saja meminum sabu-sabu, bisa saja minum narkoba dan lain sebagainya. Dan barang-barang yang bisa memabukkan kepada dirinya sendiri, akan Allah tidak kabulkan doa-doa dan amalan-amalan soleh yang kita ucapkan melalui lisan kita. Kenapa? Karena kita sudah melanggar dan peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian meminum khamr, juga berjudi dan menyumbangkan bangunan untuk membangun berhala, dan bermain judi, juga bermabuk-mabukan, maka Allah tidak akan menerima terhadap doanya. Kenapa? Rijzun min amali syaiton. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya mabuk-mabukan, minum homer, minum narkoba, sabu-sabu, mari kita hindarin agar doa kita, ibadah kita, dan semua amalan-amalan yang sholat kita ucapkan, kemudian pembacaan kalimat-kalimat thayyibah yang kita bacakan, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang kedua yang Allah tidak kabulkan dan Allah tidak menerima adalah durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karenanya kami mohon kepada semua simpatisan, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Jangan sekali-kali berani kepada orang tua, melawan ke orang tua. Ini harus dijauhi. Kalau kita melaksanakan tersebut, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di bulan suci Ramadan ini kalian bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud, kamu bangun tengah malam melaksanakan sholat hajat, berdoa, mengangkat tangan, dan membaca istighfar, membaca selawat, membaca kalimat tauhid, tasbih, dan lain sebagainya, Allah tidak akan menerima kalau kalian durhaka kepada orang tua. Untuk itu kami mohon kepada semua adik-adik, teman-teman, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita hindarin perbuatan-perbuatan setan dan perbuatan terutama durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi durhaka, walaupun ngomong dengan orang tua itu harus memakai suara yang lembut, memakai suara yang halus, dan harus sopan santun. Jangan mementak-mentak orang tua. Apabila orang tua memberikan nasihat kepada anda sekalian, kalian harus menerimanya dan jangan melawan dan jangan membentak. Kadang-kadang ada di luar sana, apabila orang tua memberikan nasihat demi kebaikan dirinya, si dia itu jawab, ibu, bapak, aku tidak akan mendengarkan nasihat kamu, karena kamu adalah orang yang pelit, kamu tidak bisa diandalkan, dan kamu adalah orang tua yang tidak tahu diri. Sementara kenapa aku
berani mengucapkan seperti itu. Karena kamu itu, saya minta ini tidak dikasih, saya minta ini tidak dikasih. Jadi kamu harap jangan sekali-kali memberikan nasihat kepada saya. Kemudian dengan lantunan suara yang keras, lantunan suara yang kasar, dan membentak orang tua, ini termasuk anak yang durhaka. Au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Oleh karenanya, apabila kita membentak orang tua, kemudian bilang dengan uff atau jangan ngomong, itu tidak diperbolehkan. Wala tanharhuma, dan jangan membentak-bentak omongan dirinya sendiri kepada orang tua. Akan tetapi yang diperbolehkan ngomong dengan orang tua, kita harus memakai suara yang halus dan juga suara yang lemah lembut. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah dan mengucaplah kepada orang tua dengan kata-kata atau dengan suara yang halus dan suara yang mulia. Oleh karenanya, apabila kita akan diterima doanya, kita jangan durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, doa kita yang tidak diterima oleh Allah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah, yaitu memutus hubungan dengan pemilih. Kita tidak boleh memutus hubungan dengan pemilih, dengan saudara sepupu, dengan tetangga, dengan para pemilih. Tidak boleh mentang-mentang dirinya orang kaya, mentang-mentang dirinya orang cantik, mentang-mentang dirinya orang ganteng, sementara pemilih, saudara sepupu, saudara sendirinya adalah orang yang sederhana, tidak diaku kalau dia adalah pemilihnya. Jangan seperti itu, biar doa kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar diterima, mari kita berhubungan silaturahmi dengan tetangga, dengan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, biar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian doa kita yang tidak diterima oleh Allah, yang keempat adalah orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari atau tidak berbicara dengan sesamanya. Doa kita oleh Allah tidak akan dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah apabila kita bermusuhan dengan tetangga, dengan saudara, dengan paman, dengan bebek, dengan orang tua, apalagi. Jangan mengharap kalian ini bersama Rasulullah untuk masuk surga. Jangan. Kenapa? Karena kalian bermusuhan lebih dari 3 hari. Oleh karenanya, jangan sampai kita ini bermusuhan lebih dari 3 hari. Janganlah lebih dari 3 hari. 3 hari pun tidak boleh bermusuhan sesama orang muslim. Karena orang muslim ini adalah saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan golongan yang kami sebutkan tadi, atau ada 4 golongan ini, mudah-mudahan Anda tidak bisa melaksanakan, sehingga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian di bulan suci Ramadan ini sangat berbahagialah dan sangat untung umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatku diberi keistimewaan oleh Allah ada 5 macam. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa menurut Allah lebih harum daripada minyak kasturi atau minyak misik. Allah itu akan memberi kelebihan kepada umatnya Rasulullah, tapi umat itu yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah telah berjanji bahwa dan Allah akan mengabulkan semua doa. Dan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bau mulut adalah lebih harum daripada bau
minyak kasturi atau minyak misik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan yang kedua, malaikat itu minta ampun bagi orang yang berpuasa. Orang yang melaksanakan ibadah puasa oleh para malaikat, yaitu malaikat akan memberi ampunan atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Berbahagialah dan untunglah bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan dan mohon dosa-dosanya supaya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, umat yang berbahagia, yaitu jauh dari godaan setan, karena setan dibelenggu dan dirantai, dikurung di dalam neraka. Bebas manusia, bebas umat Islam, bebas umatnya Rasulullah melaksanakan ibadah kapanpun saja, baik pagi, sore, siang, malam, tengah malam, melaksanakan apa saja, yang penting beribadah kepada Allah. Bisa membaca Al-Quran kapan saja, yang penting ibadah kepada Allah. Tapi awas, jangan sekali-kali mengganggu kepada orang-orang yang sedang istirahat, mengganggu dan jangan mengganggu pada orang-orang yang tidur tengah malam membaca Al-Quran melalui mikrofon atau melalui pengeras suara, sehingga orang tersebut mempunyai angan-angan, orang tersebut marah di dalam hatinya, apalagi ada orang yang sakit di sekitarnya. Kita harus tanya-tanya dulu kalau membaca Al-Quran melalui pengeras suara atau melewat mikrofon tersebut. Oleh karenanya, mari kita bacakan Al-Quran di dalam rumah dengan bacaan Al-Quran yang santun dan suara yang tidak keras, suara tidak nyaring, dengan laun-laun atau dengan enak, agar kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berbahagialah bagi orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Yang melaksanakan ibadah puasa, Allah menghias surga setiap hari untuk orang-orang yang berpuasa. Apabila kita nanti masuk surga, maka surga oleh Allah dihias setiap hari. Berbahagialah dan beruntunglah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya umat yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, orang Islam yang berbahagia, yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampunin orang-orang berpuasa pada hari malam bulan Ramadan. Semua dosa kita oleh Allah diampunin pada malam akhir di bulan suci Ramadan. Untuk itu mudah-mudahan kita bersama bisa sampai di akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah dengan rajin, ibadat dan tekun, dan juga berpuasa dengan penuh keyakinan, berpuasa mencari keridhaan Allah agar dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mungkin sampai di sini saja perkataan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kita kelak nanti di akhirat bisa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.